baik terminologi medis merupakan bahasa standar internasional yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menjelaskan kondisi dan struktur tubuh manusia secara tepat, konsisten dan tidak ambigu. Penggunaan terminologi ini sangat penting untuk menghindari kesalahan komunikasi medis, mempermudah dokumentasi kesehatan, mendukung pelayanan kesehatan yang aman dan profesional. Anatomi sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh manusia, baik yang tampak dari luar, yaitu anatomi makroskopis, kemudian anatomi mikroskopis seperti jaringan dan sel. Dalam administrasi kesehatan, anatomi mampu membantu analisis rekam medik, manajemen pelayanan kesehatan, kemudian komunikasi antar profesi medis. Baik, saya akan menjelaskan posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi standar tubuh manusia yang digunakan sebagai acuan deskripsi anatomi. Posisi anatomi standar. Yang pertama ada postur tubuh. Postur tubuh ini diposisikan berdiri tegak dan lurus tanpa bersandar maupun membungkuk. Yang kedua ada orientasi wajah. Pandangan mata serta wajah mengarah lurus ke depan sesuai dengan bidang datar Frankfurt. Yang ketiga ada posisi lengan. Posisi lengan diletakkan tepat di samping tubuh dalam keadaan rileks. Nah, yang keempat ada orientasi telapak tangan. Nah, ini diatur menghadap ke arah depan atau anterior dengan posisi ibu jari menjauhi tubuh. Dan yang terakhir, yang kelima, posisi kaki. Posisi kaki menepak sejajar di lantai dengan seluruh jari-jari kaki menghadap lurus ke depan. Istilah arah digunakan untuk membandingkan posisi satu bagian tubuh terhadap bagian lainnya. Nah, yang pertama, superior atau bisa disebut kranial. Kranial ini arahnya di bagian atas atau bagian kepala. Yang kedua, inferior disebut juga kaudal. Kaudal ini arahnya di bagian bawah atau di bagian kaki. Yang ketiga, anterior disebut juga ventral atau bagian ke depan tubuh. Yang keempat, posterior atau dorsal. Dorsal ini bagian pada belakang tubuh. Medial sendiri adalah mendekati garis tengah bagian tubuh, sedangkan lateral menjauhi garis tengah tubuh. Ada proksimal, dekat dengan pangkal bagian anggota tubuh, dan distal jauh dari pangkal anggota tubuh. Superficial dan profunda. Profesial ini dekat dengan permukaan tubuh, sedangkan profunda adalah bagian dalam jauh dari permukaan tubuh. Istilah ini sangat penting dalam diagnosis medis, tindakan keperawatan, dan pencatatan klinis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bidang anatomi atau anatomi Aplanes. Jadi, bidang anatomi ini biasanya digunakan untuk membagi tubuh secara imajiner guna memudahkan visualisasi struktur internal. Di sini dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada bidang sekitar. Jadi bidang sekitar ini biasanya digunakan untuk membagi tubuh menjadi sisi kiri dan kanan. Kemudian ada sekitar median. Jadi sekitar median ini biasanya itu membagi tubuh sama persis kiri dan kanan. Yang kedua itu ada bidang koronal atau frontal. Jadi bidang koronal ini biasanya digunakan untuk membagi tubuh menjadi bagian depan yaitu anterior dan belakang itu posterior. Terus yang ketiga itu ada bidang transversal atau aksial. Jadi bidang ini biasanya digunakan untuk membagi tubuh menjadi bagian atas yaitu superior dan bawah itu inferior. Jadi bidang anatomi ini biasanya digunakan untuk CT scan, MRI, sama analisis anatomi klinis. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan gerakan anatomi. Jadi sebelumnya gerakan anatomi adalah gerakan tubuh yang bergerak di persendian. Yang pertama ada fleksi, menekuk, memperkecil sudut antar tulang. Contoh gerakannya seperti ini. Kemudian ada ekstensi, dia meluruskan, memperbesar sudut antar tulang. Contoh gerakannya seperti ini. Kemudian ada abduksi, menjauhi garis tengah tubuh. Contoh gerakannya seperti ini. Kemudian ada aduksi, dia mendekati garis tengah tubuh.
Contoh gerakannya seperti ini. Yang terakhir ada rotasi, gerakan memutar pada sumbu tulang. Contoh gerakannya seperti ini. Pemahaman gerakan anatomi ini penting dalam rehabilitasi medis, fisioterapi, kemudian penilaian cedera muskuloskeletal. Baik, di sini saya akan menjelaskan organisasi struktural manusia. Itu adalah susunan tubuh yang tersusun secara bertingkat. Yang pertama, sel. Unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Dan yang kedua, jaringan. Kumpulan sel sejenis dan fungsi tertentu meliputi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Yang ketiga, organ. Gabungan berbagai jaringan yang menjalankan fungsi khusus, contohnya jantung, paru-paru, ginjal. Yang keempat, sistem organ. Sekelompok organ yang bekerja sama seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf. Organisasi ini menunjukkan bahwa kerusakan pada suatu tingkat dapat memengaruhi tingkat lainnya.